Anda masih bersama kami di 106,6 Susi FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang, Sulawesi Selatan. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan melalui streaming di website kami susifm.com, ataukah Anda yang menyimak kami melalui Facebook kami di Susi FM Pindrang. Dan simpatisan Susia, selamat menjalankan ibadah puasa di hari yang ke-24 Ramadan hari ini 1442 Hijriah, bertepatan dengan 6 Mei 2021. Dan seperti biasa, simpatisan Susia menanti waktu berbuka puasa untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya. Kami hadirkan untuk Anda beberapa program spesial sambil menunggu waktu berbuka puasa. Dan insya Allah untuk buka nanti jatuh pada pukul 18.00 tepat waktu Indonesia bahagian tengah untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya. Nah, simpatisan Susia, salah satu program spesial kami sambil menunggu waktu berbuka puasa setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu kami hadirkan untuk Anda Mimbar Cahaya An-Nur, di mana akan diisi oleh Ustadz Haji Bunyamin Yapit LCMH dalam Mimbar Cahaya An-Nur, di mana akan kami hadirkan untuk Anda selama kurang lebih 30 menit nantinya kajian sore. Dan alhamdulillah simpatisan Susia, saat ini kami sudah terhubung dengan Ustadz Haji Bunyamin Yapit LCMH. Beliau adalah CEO dari PT An-Nur Ma'arif Tour and Travel. Selain itu beliau juga merupakan pengurus wilayah NU Provinsi Sulawesi Selatan dan juga pengurus dari ICAT, Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah. Ya, dan program ini kami hadirkan secara virtual Zoom. Dan baik simpatisan Susia, saat ini Ustadz telah siap, dan ya beberapa hari yang lalu selama bulan suci Ramadan ini beliau telah memaparkan kepada kita semuanya tentang salah satu kajiannya, yakni Sang Pecinta Ilahi Robi, beberapa hari sebelumnya, dan sudah beberapa tokoh-tokoh muslim yang dibahas oleh beliau. Nah, untuk episode hari ini kira-kira siapa lagi yang akan dibahas untuk kesempatan kajian sore kita dalam Mimbar Cahaya An-Nur untuk hari ini. Ya, dan baik simpatisan Susia, saya langsung saja menyapa beliau. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, alhamdulillah simpatisan Susia kaum muslimin dan muslimat, saat ini kami sudah terhubung dengan Ustadz Haji Bunyamin Yapit LCMH. Dan baik Ustadz, langsung saja saya persilahkan untuk memberikan kajiannya di kesempatan sore hari ini. Kira-kira siapa lagi tokoh muslim yang akan kita bahas sebagai seorang pecinta ilahi Robi? Ya, silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sahabat, para pecinta Sang Ilahi Robi, pendengar Susia di mana saja berada, dan insya Allah dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, sore ini kita kembali belajar, mengkaji orang-orang yang dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa menjadi panduan kita menjalani hidup ini. Sahabat, para pecinta Sang Ilahi Robi, salah satu tujuan Mimbar Cahaya ini mengkaji beberapa tokoh Islam. Salah satunya adalah karena sebagian dari kita hanya selalu katakan kembali ke Al-Quran, kembali ke hadis, kembali ke Al-Quran, kembali ke hadis. Nah, ini yang perlu kita berikan pencerahan ke umat, bahwa sesungguhnya kembali ke Al-Quran itu, kembali ke hadis itu adalah mengikuti ulama. Karena kalau kita kembali ke Al-Quran kan kita baca juga terjemahan.
yang menerjemahkan Al-Quran itu kan orang yang ahli atau orang ulama. Kalau begitu, bahwa sesungguhnya kembali ke Al-Quran dan kembali ke hadis itu adalah dekat kepada ulama. Dan inilah yang kita bahas di Mimbar Cahaya, orang-orang yang pernah hidup di bumi ini, yang sangat mewakafkan hidupnya untuk agama, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mewakafkan hidupnya untuk ilmu. Dan beberapa kita sudah kaji, sore ini kita mengkaji lagi, walau tidak begitu sempurna sampai tuntas, dan itu mungkin tidak bisa dalam waktu 30 menit. Paling tidak adalah kita ngambil poin-poinnya saja. Sore ini kita akan mengkaji Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini kita kenal adalah nama aslinya Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Nah, beliau lahir, sebelum lahir itu Islam pada saat itu terbelah 3 kekhalifaannya, ada di Andalusia, Khalifah Umayyah, kemudian Abbasiyah, kemudian Daulah Fatimiyah yang di Afrika Utara. Beliau dalam kondisi-kondisi seperti itu lahir, ya. Sehingga zamannya sebelumnya itu beda dengan zaman Imam Al-Ghazali lahir. Beliau lahir pada tahun 1058 Masehi sampai 1111. Jadi umurnya kurang lebih 55 tahun di bumi ini. Namun karyanya Masya Allah sampai hari ini, dan mungkin sepanjang masa kita akan kenang sejarahnya beliau, gebrakannya di dalam dunia ilmu, dunia tasawuf, dunia filsafat, dunia orang yang mengabdikan hidupnya di jalan Tuhan. Para pecinta sang ilahi Rabbi, kembali Imam Al-Ghazali lahir, dikenal dengan At-Tusi karena lahir di salah satu kampung yang ada di Iran namanya Tusi. Kemudian dikenal As-Sufi karena dia dikenal juga Sufi. Kemudian dikenal juga Asy-Syafi'i karena dia beraliran mazhab Syafi'i. Kemudian Al-Asy'ari karena dia juga menganut akidah Asy'ariyah. Nah, para pecinta sang ilahi Rabbi, tokoh ini juga lahir dalam keadaan sangat terbatas dari segi ekonomi. Beliau lahir dari seorang bapak, seorang ibu. Ada yang mengatakan bahwa ibunya ya buta huruf. Bapaknya hanya bekerja di salah satu perusahaan. Ya ada yang mengatakan bahwa perusahaan itu namanya Ghazalah, sehingga Muhammad Ghazali dikenal dengan Al-Ghazali. Tapi sebagian sejarawan mengatakan tidak, dikenal Ghazali karena itu nama kampung dari Ghazalah. Makanya dikenal dengan Ghazali karena itu adalah nama kampung beliau. Para pecinta sang ilahi Rabbi, jadi di tengah keterbatasan, karena juga setelah beliau lahir, bapaknya juga sangat dekat mengabdikan hidupnya di jalan Tuhan. Dia selalu bercita-cita anaknya dimasukin di madrasah. Tapi Allahu yarham, bapaknya meninggal duluan dalam keadaan kecil, 2 bersaudara, sehingga sang Al-Ghazali kecil ini dididik oleh teman bapaknya, dimasukin di madrasah, sekolah, dan ini pelajaran yang luar biasa, seorang persahabatan, pertemanan, di saat ada yang meninggal, ternyata sahabatnya mengambil anaknya untuk dibiayai, disekolahi, dididik, dan selanjutnya. Nah, itulah sosok yang kita aplikasikan, bisa diaplikasikan dalam panduan cinta kehidupan kita. Jadi, sebagaimana panduan Mimbar Cahaya ini, sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa mega ini Nafidami umat kembali ke Al-Quran, kembali ke hadis. Akhirnya umat bingung. Biasa nih
Nah, baca Qurannya, nah baca sendiri, kemudian nah terjemahkan sendiri, nah pangi sendiri, akhirnya sesat sendiri. Ya kalau ini mau sesat, agar kamu cedek, tapi kumanya satkat kau, nah ini lebih parah lagi. Nah makanya mimbar cahaya ini mengangkat tema panduan cinta para pecinta Tuhan, ya. Karena mereka-mereka ini tidak jauh dari Tuhan. Nah, makanya orang-orang seperti ini juga mengikuti sunnah Nabi, orang-orang seperti ini juga mengkaji Al-Quran, orang-orang ini juga dekat kepada Tuhan. Nah makanya kita ambil panduan untuk menuju sang ilahi Rabbi. Coba kita lihat, bahkan Imam Al-Ghazali ini kalau kita lihat komentar-komentar ulama itu, banyak sekali pujiannya, termasuk Ibnu Katsir itu memujinya. Kalau kita pernah dengar atau mengenal Tarekah Syaziliyah, itu pendirinya Abu Hasan Asy-Syazili itu sangat mengagumi beliau. Bahkan Asy-Syazili mengatakan, kalau ada hajatmu kepada Tuhan, bisa tawassul melalui Al-Ghazali. Itu Asy-Syazili. Sehingga pemikiran-pemikiran Asy-Syazili itu banyak dipengaruhi oleh pemikiran Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddinnya. Para pecinta sang ilahi Rabbi, ada yang menarik di sini, diantaranya adalah yang bisa kita jadikan panduan hidup adalah seorang Imam Al-Ghazali kecil ini di tengah keterbatasan dari Tusi, kemudian belajar, kemudian dia berjalan ke Jurjan. Jurjan itu dari Tusi itu kurang lebih 250 mil. Ya, itu luar biasa jauhnya, dan dia berjalan mengembara mencari ilmu. Dan selanjutnya sampai di tingkat popularitasnya itu, Imam Al-Ghazali itu di Baghdad, dia diangkat seorang guru besar. Ada yang mengatakan seorang rektor di Universitas Nizamiyah yang didirikan oleh penguasa saat itu, oleh penguasa Saljuk yang namanya Nizamul Muluk. Nah, itu mendirikan universitas yang bergengsi saat itu di zamannya. Nah, ini kita bisa belajar, seorang pemimpin memperhatikan pendidikan, mendirikan universitas ternama, ini pemimpin. Jadi kalau orang berkuasa yang mau itu gampang sebenarnya, tidak ada yang susah. Dan kalau kita di Indonesia ini melihat, Masya Allah, itu sebenarnya pemerintah sangat dibantu. Kalau kita mau lihat ya, di negara-negara lain, di negara kita ini itu masjid itu kan dibangun hampir semua dari dana rakyat, ya, dana rakyat semua. Nah, penghafal Al-Quran pun, tahfiz Al-Quran itu kan kita luar biasa, itu kan muncul dari seorang ustadz dengan modal salawat dengan modal lillahi ta'ala, kemudian dia mampu membuat tahfizul Al-Quran yang Masya Allah, bangunannya Masya Allah, menggratiskan orang. Nah, itu jadi kalau pemerintah mau membuat seperti tadi Nizamul Muluk, membuat universitas pendidikan yang bergengsi, saya rasa itu tidak susah. Apalagi di Indonesia ini sudah banyak ahli, sudah banyak ulama, sudah banyak cendekiawan yang luar biasa. Ya, bahkan ada yang memperkirakan, bahkan saya pun mengatakan bahwa suatu saat Indonesia akan menjadi kiblat ilmu pengetahuan Islam khususnya. Suatu saat. Para pecinta sang ilahi Rabbi. Nah, inilah menjadi panduan untuk kita semua, ya, panduan penentu kebijakan melihat gebrakan Nizamul Muluk saat itu mendirikan sebuah universitas yang ternama di zamannya, dikenal dengan Nizamiyah. Ada yang mengatakan rektor pertamanya itu Imam Al-Ghazali. Itu umur Al-Ghazali saat itu ya umur 35-37 tahun saat itu. Jadi tingkat popularitas Imam Al-Ghazali itu, walaupun dia berangkat dari keluarga yang sangat terbatas, sangat miskin, tapi kegigihannya untuk menuntut ilmu luar biasa. Sehingga panduan mimbar cahaya ini dari awal kita katakan bahwa sekolah itu yang bisa merubah status sosial kita. Jadi kalau miskin kaum duafa, tapi kita punya anak,
Kita punya anak itu adalah modal sebenarnya. Modal sebenarnya untuk kita sekolahkan anak kita. Karena dari anak itulah nanti ada harapan untuk berubah status sosial tak yang tadinya di bawah kemiskinan, kaum untuk apa, tapi karena anak tak menuntut ilmu itu nanti yang akan berubah status sosial kita. Masih ada harapan. Nah, inilah yang pernah dicontohkan oleh seorang orang tua Imam Al-Ghazali. Para pecinta sains lahir robik. Nah, puncak popularitasnya Imam Al-Ghazali itu di umur 70 tahun. 37 tahun. Itu popularitasnya Imam Al-Ghazali. Itu kok Imam Al-Ghazali ceramah, pidato, pengajian, itu pengikutnya 70.000 orang. Followernya 70.000 orang. Bayangkan saat itu belum ada Instagram, belum ada YouTube, belum ada Facebook. Followernya 70.000. Coba kalau Imam Al-Ghazali sekarang hidup dan dia berceramah, mungkin followernya 700 juta. Nah, begitu popularitasnya beliau. Ya. Dari segi finansial, karena Nizamul Muluk ini membuat universitas ini yang bergensi ini dan ya tentu memberikan finansial gaji kepada guru besar atau dosen-dosennya, termasuk Imam Al-Ghazali termasuk guru besar. Jadi tingkat popularitasnya beliau itu Masya Allah. Nah, tingkat ekonominya juga, ya boleh dikatakan sudah selesai lah ekonominya saat itu, dari segi ukuran seorang Ghazali. Namun ada yang membuat kerisauan, kegaduhan Imam Al-Ghazali. Ternyata pada saat orang puncak itu, dia akan galau sendiri. Orang yang punya uang banyak, ya di bank sampai ratusan miliar, ya mungkin kita lihat senang, tapi mungkin dia galau itu. Galau. Seperti yang pernah diperlihatkan Imam Ghazali, galau. Ada yang dia cari sebenarnya. Untuk apa sih semua hidup ini? Untuk apa sih semua popularitas ini? Sampai kalau cari jalannya itu, Imam Al-Ghazali itu kalau dia mau pidato itu sama sekarang mungkin ya, kalau orang-orang terkenal mau datang itu kan banyak sekali orang fans-fansnya gitu ya. Imam Al-Ghazali saat itu fansnya Masya Allah itu melebihi fans menteri, melebihi fans apalagi follower pejabat-pejabat saat itu. Kalau dia mau datang di Baghdad itu Masya Allah itu disambut luar biasa. Itu popularitasnya beliau. Tapi ada yang membuat dia gaduh. Untuk apa sih semua popularitas ini? Untuk apa sih semua materi ini? Untuk apa sih semua? Itu pertanyaan-pertanyaan. Oh, dia gaduh. Nah, di situ kan zamannya itu kan tingkat yang berkembang ilmu saat itu kan termasuk filsafat dan termasuk juga fikih, tasawuf yang berkembang di situ. Dan termasuklah nanti Al-Ghazali ini yang kalau bahasa sejarawan itu mengatakan bahwa saat itu filsafat itu kayak tidak ada kakinya di bumi. Dia kayak di atas awan. Al-Ghazali lah yang meletakkan kakinya di bumi. Nah, itu bahasa salah seorang cendekiawan, salah seorang pemikir. Begitulah Al-Ghazali membahasakan filsafat. Ya, dia mengatakan bahwa Al-Ghazali membantah habis-habisan dengan pemikiran. Ya, dengan bukunya Tahabut Falasifah ya. Tahabut Falasifah. Nah, Imam Al-Ghazali ini pada saat dia berjalan di pinggir laut, dia melihat kayu itu yang terapung itu bengkok. Tatkala diambil, tidak bengkok, lurus. Nah, disinilah dia katakan bahwa betapa penglihatan mata ini menipu. Penglihatan mata ini tidak benar. Ya, mungkin kita melihat di sosmed ganteng, tapi ternyata lihat aslinya tidak. Berarti mata ini menipu. Tadi dilihat bengkok, ternyata lurus. Mata ini menipu. Nah, disinilah salah satu awalnya Imam Al-Ghazali mengembara. Ya, mungkin ya inilah pelajaran di kita juga kepada masyarakat. Ya, nanti kan kita melihat pemimpin-pemimpin, jangan kita tertipu dengan pandangan tak salah cuma tata nanti ya. Salah nanti mata siapa tahu pencitraannya sesaat.
Sebetulnya pencitraan sesaat saja, tidak begitu aslinya. Nah, ini ya, mungkin apalagi kita ya, apalagi mungkin 1 tahun ke depan itu sudah banyak yang cari agama karena mau 2 tahun lagi baru pemilihan. Itu biasa seperti itu. Para pecinta Tuhan yang dirahmati Allah, pendengar Radio Susia di mana saja berada yang dimuliakan Allah. Nah, Imam Al-Ghazali saat itu ya ada yang mengatakan bahwa memanggil saudaranya Ahmad untuk menggantikan dia sebagai guru mengajar di Nizamiyah. Kemudian Imam Al-Ghazali ini mengembara ke Damaskus, ke Mekah, Madinah, ke Baitul Maqdis untuk mengasingkan diri. Sampai kalau kita baca sejarahnya itu, sampai dia di Damaskus, dia itu meninggalkan semua kemewahan popularitasnya. Sampai dia itu di Damaskus untuk menyambung hidupnya pun, kalau kita lihat sejarah itu, dia hanya menjual lembaran-lembaran tulisan-tulisannya untuk menyambung hidupnya saja. Nah, inilah yang dikenal dengan Imam Al-Ghazali. Apa sih hidayah itu? Kalau Imam Al-Ghazali berkomentar, nurun yakzifullahu fi qalbi abdi. Cahaya yang dihembuskan Tuhan ke hati hambanya. Cahaya yang ditembakkan Tuhan ke hati hambanya. Kapan Tuhan tembakkan? Nah, kalau menurut Imam Al-Ghazali, pada saat kita menahan kemauan, ya, menahan hawa nafsu. Nah, diantaranya kan puasa ini kan tarbiyah kita sebenarnya. Makanya nanti ada metodenya itu, bagaimana nanti kita bahas metodenya, konsepnya, metodenya menuju konsep tahalli, tajalli, ya, konsep tajalli. Nah, para pecinta sang ilahi Rabbi. Nah, disinilah seorang Imam Al-Ghazali menyusun bukunya yang dikenal Ihya Ulumuddin sampai hari ini, yang walau ada beberapa ulama juga yang mengkritik Ihya Ulumuddin ini karena menyatakan bahwa hadisnya itu banyak yang dhaif, termasuk Ibnu Qudamah, Al-Jauziyah, itu mengkritik, tapi bukan berarti kalau kita lihat komentar Imam Al-Ghazali itu, bahwa saya menyusun buku itu di menara di Masjid Umayyah di Damaskus itu disusunnya, dan dia katakan bahwa saya tidak menulis satu hadis di Ihya Ulumuddin itu kecuali saya ketemu Rasulullah SAW. Nah, bahasa-bahasa seperti ini itu kalau orang syariah mungkin tidak paham, susah nyambung kita. Dan inilah mungkin dipelintir oleh orang-orang bahwa sesatlah apalah. Ini sebenarnya tidak seperti itu. Nah, ini yang perlu bercahaya lahir untuk kita luruskan hal-hal seperti itu supaya masyarakat tidak bingung. Para pecinta sang ilahi Rabbi. Nah, mungkin kalau kita bahasakan seperti komentarnya Imam Al-Ghazali dengan konsep tahalli nanti, dengan tahalli dan tajalli itu nurunnya Allah fi qalbi abdi. Hidayah itu cahaya yang ditembakkan Tuhan pada hati hambanya. Kapan itu? Ya, itu di saat menahan. Karena kalau kita mau jujur, kita ini terlalu banyak keinginan tak. Mungkin yang sudah kita dapat sekarang ini masih banyak yang belum. Jadi mungkin ada 1 mobil tak masih mau 2, ada 2 masih mau 3. Keinginan tak terlalu banyak. Tidak tahu kapan selesai. Nah, kalau konsep Al-Ghazali ini tahan itu. Dan itu anggarannya ya dialihkanlah ke agama. Ya, kita coba lihat sama mega mobil de enayano de enay punai ya, mega mobil selalu ingin ya, mungkin jadi camat tadi mau jadi bupati mungkin jadi gubernur, tidak selesainya. Kapan selesainya? Kayaknya tidak selesai. Nanti mungkin selesai keinginan ini pada saat mati kita. Ya. Nah, ini yang diperlihatkan Imam Al-Ghazali, ada selesainya. Tahan. Ya.
tahan. Nah inilah pada saat itu Makanta juga itu ada salah seorang sahabat saya yang sangat terkenal sekarang, itu mempraktekkan konsep Imam Al-Ghazali itu makannya sangat sedikit sekali. Mau di restoran mewah, restoran tidak mewah, pinggir jalan, makanan enak, makanan tidak enak, makannya cuma sedikit. Nah, ini yang mau diperhatikan. Kenapa dia berusaha menahan itu, menahan keinginan supaya memperoleh cahaya yang ditembakkan Tuhan dalam hatinya menurut konsep Al-Ghazali itu. Nah, ini mungkin kalau kita mau lihat ya, ada mungkin ya yang sudah memimpin 20 tahun mungkin, ada yang kepala sekolah mungkin 20 tahun, ada yang kepala ini 20 tahun, tapi mungkin masih kurang, masih mau terus, karena keinginan ini kayaknya tidak mau selesai. Ada yang sawahnya sudah 100 hektar, tapi kayaknya masih kurang, kapan selesai orang ini? Nah, ini yang diperlihatkan menjadi panduan kita, yang diperlihatkan Imam Al-Ghazali. Dia selesai, popularitasnya sudah luar biasa, tapi ada merasa keraguan, kegaduhan. Untuk apa semua ini? Makanya dia mengembara. Nah, dari pengembaranya itu, hasil pengembaranya itu, inilah yang menjadi salah satu kajian kita, ya, yang menjadi menginspirasi kita semua, para pecinta sang ilahi Rabbi. Nah sekarang kita lihat beberapa konsep Imam Al-Ghazali termasuk tajalli, ya, dari tahalli, tajalli. Nah di situ bagaimana lebih dekat kepada Tuhan, salah satu konsepnya kan itu kan tajalli ya. Nah sekarang metodenya bagaimana? Ini salah satu metode adalah latihan. Padri, kita latihan, termasuk latihan puasa ini. Nanti setelah Lebaran ini kita latihan lagi puasa, latihan. Nah, latihan ini kan ada tantangannya. Apa tantangannya? Malas. Nah, kalau sudah latihan terus malas kita sudah bisa bendung, tahan. Ini tanda-tanda kita akan menuju lebih dekat lagi kepada Tuhan. Padriba. Ya, kita latihan menyumbang, ya, itu menyumbang susah loh, memberi itu susah, diberi gampang, memberi susah. Ya. Jadi kalau memberi itu susah, makanya latihan, dilatih kita zakat fitrah, jangan pandang, zakat fitrah memang sedikit, hanya 3,5 kg beras, 4 kg beras, ya, tapi kita selalu sedikit, tapi itu semuanya simbol, kemudian itu ada latihan memberi. Kita latihan memberi. Semoga setelah Lebaran ini nanti kita follow up latihan itu. Semua latihan itu kita follow up. Ya. Itu menuju lebih dekat dari Tuhan. Nah, coba bagaimana Imam Al-Ghazali beribadah. Caranya beribadah itu, dan dia mengungkapkan begini. Tuhan, kalau saya menyembahmu hanya karena takut nerakamu, lemparkan saja saya. Dan Tuhan, kalau saya beribadah menyembahmu hanya untuk hadang saja saya, tidak usah masuk surga. Tapi kalau saya menyembahmu dengan zatmu yang agung, jangan halangi saya melihat cahayamu. Nah, orang-orang seperti ini kan orang langka menyembah seperti ini. Makanya ya patutlah kita ambil sebagai panutan, panduan hidup menuju sang ilahi Rabbi. Orang seperti ini dekat sama Tuhan, dekat sama Nabi gitu loh. Jadi jangan serta-merta kita katakan kembali ke Al-Quran, kembali ke hadis. Ya ulama-ulama itu kan mengikuti sunnah dan mengikuti Al-Quran gitu loh. Jelmaan semua itu, ya itulah kita bisa jadikan panduan. Para pecinta sang ilahi Rabbi. Nah, coba kita lihat lagi menuju konsep Al-Ghazali itu, tajallinya itu ada latihan namanya. Metodenya langkah pertama tuh latihan, kita latihan. Dan jangan lupa ada tantangannya. Tantangannya itu bosan. Ya mungkin hari ini kita puasa, setelah Lebaran mungkin ya puasa. Nah, mungkin tuh bosan nanti kita. Ya sudah jalani 1 minggu kita puasa Senin Kamis. Mungkin minggu depan udah bosan. Nanti lagi apa booting keluarga
PMP. Itu mulai kebosanan nanti di situ. Tahan lagi, misalnya kita tahan. Nyumbang hari ini tahan. Ya perabot rumahnya tadi yang tadinya mau beli mahal, alokasikan sebagian. Tahan. Mungkin berikutnya bosan. Ada bosanan. Itu tantangan itu. Tapi itulah pada saat kita menahan itu, nah inilah nurun yang sifullahu fi qalbi abdi. Pada saat kita tahan itu, disitulah saatnya Tuhan akan menembakkan cahaya kepada hati hamba. Insyaallah. Nah sekarang, apalagi setelah latihan, kita melihat lagi ada pengorbanan. Ada pengorbanan. Nah, pengorbanan ini ya tadi memberi, ya, belajar memberi. Kita harus korban, tidak tidur malam karena sholat tengah malam. Ya, sampai pengorbanan kita adalah kita lagi utamakan kepentingan orang daripada kepentingan kita. Kita lagi utamakan kepentingan orang daripada kepentingan. Itu kan pengorbanan yang luar biasa. Ya, pengorbanan yang luar biasa. Apalagi kalau seorang pejabat misalnya ya, dia utamakan semua bukan pendukungnya daripada pendukungnya, itu kan luar biasa sekali. Tapi itu mungkin hampir mustahil ya. Mustahil itu. Nah, tapi ini kan harus sebuah gebrakan gitu ya. Sebuah gebrakan bagaimana mengakomodir orang semua dan menahan ego-ego itu bagian daripada pengorbanan. Nah, bagian pengorbanan. Terus apalagi menuju tajalli itu menurut konsep Imam Al-Ghazali adalah kita yakin bahwa pertolongan Allah datang. Pertolongan Allah pasti ada. Kita yakin. Nah, tantangannya itu keraguan. Nah, di saat keraguan itu nggak ada, nah ini kan Al-Ghazali mengajarkan kita menuju sang ilahi Rabbi, lebih dekat kepada sang ilahi Rabbi. Jangan salah, Imam Al-Ghazali itu salah satu hamba yang tahu dirinya mau mati. Imam Al-Ghazali itu tahu persis dirinya mau meninggal, Dia kasih tanya anaknya, saudaranya Ahmad, hari apa ini hari Senin. Dia sudah berwudu, sholat, 2 rakaat. Dia bilang, ini sudah jalan saya untuk meninggal, hari ini saya sudah meninggal. Siapa yang kain kapan? Apa maksudnya kain kapan? Dicium itu kain kapannya, baru dia baring menghadap kiblat. Ada yang mengatakan, agak pesanmu, apa kok? Pesannya cuma satu, ikhlas. Pesannya cuma satu, ikhlas. Coba, orang seperti ini yang popularitasnya tinggi, pengikutnya banyak, followernya banyak, guru besar, dia meninggalkan popularitas itu semua menuju sang ilahi Rabbi. Untuk apa semua itu? Ya, bukan berarti bahwa kita harus tinggalkan kemewahan dunia, tidak. Tapi semua sarana yang kita miliki sebenarnya ini, semua itu bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ya, kita sebagai pengusaha, kita sebagai karyawan, kita sebagai pejabat, semua itu adalah semuanya sebenarnya sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan latihan-latihan ini tadi, latihan, kemudian pengorbanan, latihan berkorban untuk sesama ya. Kemudian yakin bahwa ada pertolongan Tuhan. Kita harus yakin bahwa ada pertolongan Tuhan. Setelah kita latihan tadi, kemudian kita mengorbankan diri untuk kepentingan orang lain, yakin akan pertolongan Tuhan. Kita harus yakin. Jangan tidak yakin. Pasti ada, insya Allah pasti ada. Nah, kemudian apalagi? Nah, ini adalah pendamping orang soleh. Nah, ini yang kita lakukan di Mimbar Cahaya, pendamping orang soleh. Makanya kita tidak boleh jauh dari ulama, karena ulama itu mungkin kita lihat sebelah mata dari segi yang orang materi ini, orang materialistik ini melihat bahwa anak-anak di pesantren itu, ya orang-orang di pesantren itu, ya mungkin ustadz itu dari segi kostumnya, ya mungkin mereka melihat pandang enteng lah kita. Tapi jangan salah, mereka itu terkenal di langit loh. Jadi jangan salah, saya pernah katakan bahwa pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat yang jauh dari ulama itu dekat sama KPK. Dan sudah berapa yang ditangkap KPK karena jauh dari ulama. Itu berdosa kalau kita itu. Nah, makanya seorang santri itu, perintah seorang kiai itu luar biasa. Harga mati itu perintah seorang kiai. Seperti saya misalnya kader pesantren, alumni pesantren itu kalau kiai saya perintahkan itu nggak bisa ditolak. Para pecinta sang ilahi Rabbi. Kenapa? Mereka itu guru-guru kami itu adalah orang dekat sama Tuhan.
Walau mungkin muridnya dari segi ekonominya lebih daripada guru, tapi itu bukan sebuah pandangan. Itu hanya pandangan mata yang menurut Al-Ghazali itu menipu. Pandangan itu menipu. Ya. Apalagi sekarang kan dengan dunia sosmed, dengan dunia kecantikan yang luar biasa sekarang kan, ya banyak menipu. Ya, terlihat cantik padahal tidak, terlihat ganteng padahal tidak. Aslinya tidak. Nah, betapa pandangan ini menipu, dan itulah yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali kepada kita. Para pecinta sang ilahi Rabbi, semoga bermanfaat kajian kita sore ini, dan terima kasih Radio Suara Simpati. Sukses selalu, dan seluruh pendengar yang sedang menjalankan ibadah puasa, mari kita sama-sama mendoakan, saling mendoakan, semoga kita dipertemukan oleh Allah di surganya dengan izin dan segala kebesarannya. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wassadah, minallahi subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, simpatisan sosial kaum muslimin dan muslimat, demikian dari kajian sore kita dalam Mimbar Cahaya An-Nur bersama dengan Ustadz Haji Bunyamin Yapit LCMH. Beliau adalah CEO dari PT An-Nur Ma'arif dan juga pengurus wilayah NU Provinsi Sulawesi Selatan dan juga pengurus ICAT Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah. Ya, sudah memberikan gambaran kepada kita tentang salah satu tokoh muslim pecinta ilahi Robi, yakni Imam Al-Ghazali, yang terkenal kegigihannya dalam menggali ilmu. Ya, semoga saja kita bisa menjadikannya sebagai inspirasi untuk kita terus bagaimana mencari ilmu agar lebih bisa untuk bagaimana kita bisa menyikapi hidup ini dengan lebih baik lagi, insya Allah, amin. Baik, simpatisan sosial, nantikan program siaran kami selanjutnya, yakni Dialog Agama Islam bersama dengan Ustadz Kiai Haji Tahir Syarkawi. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum At-Tahiyah Paladang. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.